Hari Minggu malam, tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat terjadi ledakan hebat yang berada di salah satu rumah milik warga, yakni berinisial D di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Ledakan tersebut berasal dari puluhan kilogram bahan petasan yang sedianya siap diracik untuk menyambut jelang Lebaran dan juga Ramadan tahun 2023. Seakan merupakan kejadian berulang, produksi bahan petasan dan bahan peledak masih marak terjadi di Jawa Timur. Apa langkah yang ditempuh agar kasus serupa tidak terjadi lagi? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyebutkan ledakan bahan petasan yang menewaskan 4 orang di Kabupaten Blitar merupakan low eksplosif atau berkekuatan rendah. Petugas Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur telah melakukan identifikasi di lokasi ledakan bahan pembuatan petasan di Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar hingga menewaskan 4 orang. Hasilnya polisi menemukan sejumlah barang bukti antara lain panci wajan, pecahan logam, serta puntung rokok yang diduga kuat menjadi pemicu ledakan. Dalam sejumlah panci dan wajan tersebut juga didapati bahan mentah peledak yang masih asli berupa belerang. Diduga bahan tersebut akan diproses menjadi petasan maupun bom ikan. Pusat ledakan sendiri diketahui di area dapur dengan diameter sebesar 2 meter serta kedalaman setengah meter. Besarnya daya ledak yang dihasilkan diduga dipicu bahan peledak yang disimpan di lokasi kejadian mencapai 20 kg. Menurut Kabid Lab 4 Polda Jawa Timur, seluruh barang bukti yang ditemukan mengarah ke bahan peledak low eksplosif. Namun demikian, penanganan bahan peledak tersebut lebih berbahaya karena sensitif terhadap gerakan ataupun gesekan. Penanganan low eksplosif itu lebih susah daripada menangani high eksplosif. Low eksplosif itu sangat sensitif terhadap getaran, gesekan, tekanan, bahkan kena air pun bisa meledak sendiri. Bahkan diangkat, jatuh juga bisa meledak sendiri. Memang kita temukan puntung rokok di TKP, namun kita masih diidentifikasi secara DNA apakah betul rokok itu milik dari korban. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan bahaya stop bermain bahan peledak, dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada AKBP Taufikur Rahman, Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan juga ada Pak Farid Pribadi selaku sosiolog Universitas Negeri Surabaya UNESA. Selamat siang, Mas Farid. Dan juga melalui Zoom meeting atau daring ada Profesor Freddy Kurniawan, Kepala Departemen Kimia ITS. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Fatma. Baik, saya ke AKBP Taufikur Rahman terlebih dahulu. Pak Taufik, kasus di Blitar yang tanggal 19 malam ini terjadi dan sebelumnya pada pagi hari ada ledakan juga di Pasuruan seakan menjadi tamparan bagi kita bersama bahwa di Jawa Timur kepemilikan bahan peledak untuk pembuatan petasan ataupun bom ikan masih marak. Seperti apa kondisinya yang ada di Jawa Timur ini, Pak? Assalamualaikum Mbak Fatma. Sebetulnya begini, terkait dengan kondisi dan situasi kepemilikan terhadap bahan-bahan peledak, memang itu seakan-akan sudah menjadi budaya dari dahulu. Mendekati di bulan-bulan Ramadan, bulan atau hari Lebaran, masyarakat kadang-kadang menyimpan atau mempersiapkan diri untuk membuat semacam petasan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat itu dalam rangka menyemarakkan, menurut mereka menyemarakkan bulan suci Ramadan dan Lebaran Idul Fitri nanti. Namun melalui kegiatan-kegiatan kepolisian, kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh kepolisian maupun nantinya melalui operasi kepolisian. Jadi operasi kepolisian itu dilaksanakan nanti menjelang Ramadan, yaitu namanya dengan sandi operasi sapu jagat, yang sasarannya adalah bahan peledak maupun petasan-petasan itu. Itu sudah menjadi analisa dari Polri
khususnya Polda Jatim untuk dilakukan penegakan melalui operasi itu. Itu terbukti dari data yang kami ada di subdit kami atau di Ditkrim tahun 2022 saja melalui penegakan hukum terhadap kepemilikan atau menyimpan petasan maupun bahan peledak lainnya itu sudah terjadi 59 kasus yang kami tangani di seluruh jajaran Polda Jatim dengan 78 tersangka, belum yang kejadian yang 2 ini tadi. Nah, sehingga itu merupakan gambaran atau dengan dan barang bukti yang sempat disita itu menurut data kami hampir 600 kg. Itu barang bukti yang kami. Nah, itu menggambarkan bahwa pihak Polri atau pihak kepolisian di seluruh jajaran Polda Jatim itu tetap intent untuk melakukan penegakan sepanjang tahun terhadap penyimpanan bahan peledak maupun petasan. Memang fenomena yang sering terjadi itu yang paling marak itu menjelang Lebaran atau Ramadan. bulan Ramadan. Itu faktanya, Mbak. Baik, Pak Taufik. Saya ke Pak Freddy atau Profesor Freddy Kurniawan selaku Kepala Departemen Kimia ITS. Prof. Freddy, ini seperti diketahui bersama sebelumnya disebutkan ada 59 kasus yang tersebar di Jawa Timur untuk kepemilikan bahan peledak termasuk juga bahan petasan. Zat kimia apa saja yang membahayakan dan seberapa bahaya zat kimia tersebut? Prof. Oke, terima kasih Mbak Fatma. Jadi begini ya, Bapak semua, silakan salam jenengan dan Pak Farid juga. Nomor 1, bahan-bahan ini bukan bahan-bahan yang aneh, karena bisa kita jumpai dengan mudah. Misalkan KNU3, biasanya dipakai pupuk Bapak Ibu. Belerang, kita bisa dapatkan banyak di pasaran. Kemudian lagi arang kayu, bisa dibuat sendiri. Jadi bagi orang kimia ini bukan sesuatu yang aneh. Orang ini pingin cari makan itu aja, sehingga apapun kesempatan dia gunakan. Jadi kalau jenengan misalkan mengejar ini akan terus seperti ini. Untungnya orang-orang ini tidak punya niat buruk, karena orang tahu kimia maka nyampur apa tadi. Nah begitu. Oke. Nah itu baik. yang jadi masalah. Yeah. Oke, berarti barang-barang zat kimia tersebut ini jika diolah sedemikian rupa bisa menjadi bahan peledak dan ini memang harus berhati-hati begitu ya untuk masyarakat. Jangan sampai dibuat untuk bahan peledak ataupun juga bahan petasan karena itu membahayakan. Seperti apa pola masyarakat sendiri karena jelang Ramadan juga Lebaran ataupun juga untuk kegunaannya bom ikan begitu sudah diketahui bahwa ini berbahaya, namun masyarakat tetap nekat. Latar belakangnya seperti apa nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, sebelum saya ke Pak Farid, saya ingin tanya satu lagi kepada Prof. Freddy. Prof. Freddy, jika diracik menjadi satu menjadi black powder, seberapa kuat eksplosif atau ledakan yang bisa dihasilkan dan seberapa bahaya bahan-bahan tersebut ini jika dibuat secara pribadi atau secara mandiri oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, Prof. Freddy? Baik, nomor 1, penanganan bahan kimia memang harus khusus, Bapak Ibu semua. Yang kedua, bahan peledak dibagi 2, low eksplosif sama high eksplosif. Bedanya apa? Kalau low eksplosif itu kecepatan detonasinya adalah sekitar 400 sampai 800 meter per detik. Sedangkan yang termasuk high eksplosif adalah di atas 1000 sampai sekitar 8500 meter per detik. Nah itu klasifikasinya. Seberapa bahaya dinamakan low eksplosif harusnya memang lebih rendah, tapi tetap aja bisa membunuh kalau penanganannya tidak baik. Itu kenapa di Departemen Kimia biasanya ini diajarkan untuk menangani semua jenis bahan sehingga tidak asal saja. Nah, saya kira itu. Oke. Baik, saya ke Pak Farid pribadi, sosiolog Universitas Negeri Surabaya UNESA Surabaya. Pak Farid, ini berkaitan dengan adanya latar belakang begitu, bahwa sebenarnya sudah tahu bahwa bahan-bahan tersebut ini riskan dan juga membahayakan, tapi nekat untuk membuat bahan peledak ataupun juga bahan-bahan petasan. Apa yang kiranya latar belakang itu semua? Baik, terima kasih. Jadi fenomena petasan atau bahan peledak terutama jelang Ramadan gitu ya,
karena ini berkaitan dengan momentum ya, momentum. Dari kacamata sosiologi itu ada dua hal yang perlu kita tekankan gitu ya. Ada yang disebut dengan in order to motive atau motif agar, kemudian because of motive, motif karena. Nah, ketika mereka masih saja menjual bahan-bahan peledak, ya karena agar meriah dalam konteks ini tanda kutip ya, menjelang Ramadan dan sebagainya, yang tentu bagi mereka yang masih dalam hal ini adalah tradisi meskipun negatif itu ya, supaya meriah. Nah, itu kan supaya meriah. Tapi di sisi yang lain bagi penjual itu kan sebagai agar laku kan gitu kan. Ekonomis tentu hal yang paling klasik itu. Nah, satu hal lagi motif karena. Nah, karena ini yang pertama saya melihat dari penjual atau pemilik bahan peledak itu karena tradisi diajarkan oleh ini. Tentu seperti mana disampaikan oleh Prof tadi, ini kan harus ada ilmunya juga ya, membuat racik ini dan sana seperti ini. Tapi mereka itu bisa jadi otodidak juga gitu. Otodidak ini kemudian turun menurun kan ini, karena diajarkan, pengetahuannya turun temurun. Belum lagi nanti bisa jadi sampai tidak hanya pada sisi pembuatan, tapi bisa pangsa pasar juga kan gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya sampai saat ini ya itu masih terus terjadi. Ya, Oke. gitu. Oke, saya ke AKBP Taufikur Rahman. Pak, ini berkaitan dengan kemudahan masyarakat bahwa di desa saja bisa mendapatkan 20 kg lebih yang ditemukan dalam rumahnya dan akhirnya meledak begitu. Ini artinya mereka sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan kimia tersebut. Selama ini seperti apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri untuk produsennya? Jadi begini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Freddy tadi, bahan dari low explosive tadi kan betul-betul sangat mudah ya didapat. Tinggal belerang, arang, di mana masyarakat itu membeli dari satu tempat, atau ada yang seperti arang mungkin membuat sendiri. Artinya, kalau itu dibawa satu persatu, tidak ada satupun yang curiga itu mau digunakan atau mau dibuat untuk suatu petasan atau bahan peledak lainnya. Nah, yang bermasalah itu, begitu itu dikumpulkan jadi satu, ditangani oleh orang yang tidak profesional, tanpa izin yang jelas, akhirnya menimbulkan suatu resiko seperti yang terjadi 2 hari yang lalu. Ini yang terjadi. Kami juga mendapatkan informasi seperti di televisi. Kejadian di Blitar saja, tetangga 2-3 rumah di sebelahnya aja nggak tahu kalau itu memproses suatu bahan petasan. Karena seperti apa yang disampaikan tadi, membelinya satu persatu dan mudah didapat. Tidak hanya di tempat-tempat bahan kimia, mungkin di pasar pun, di pasar kelontongan cari semacam itu mungkin dapat, sehingga diracik sendiri oleh mereka, menimbulkan risiko yang tidak diinginkan itu. Sehingga pemantauan terhadap masing-masing elemen itu memang di luar, menurut saya di luar. Tapi kalau sudah merupakan produk satu tertentu dari beberapa elemen atau unsur tadi diproduk menjadi satu, itu harus jelas dengan izin yang harus dipegang oleh siapapun. Nah, itu yang di luar pengawasan dan pengendalian dari Polri, karena elemen daripada unsur-unsur pembuatan bom itu mendapatkan dari masing-masing atau dari tempat-tempat tertentu yang tidak menjadi satu. Oke, apa sih yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat atau apa yang harus dipahami begitu? Bahan peledak itu apa, bahan petasan itu apa yang tidak boleh dilakukan, atau juga petasan itu tidak boleh diproduksi sendiri atau juga tidak boleh diproduksi sebenarnya oleh masyarakat? Apa yang harus dipahami oleh masyarakat ini, Pak? Jadi pada intinya kalau melihat daripada itu sudah diatur di Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2008 yang dipertegas di Peraturan Kapolri nomor 17 tahun 2017. Ada beberapa bahan peledak yang memang tidak boleh disimpan atau dipegang, dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum. Karena itu harus memiliki izin yang resmi. Kalau di Peraturan Kapolri sudah dijelaskan di situ, itu harus ada seperti bahan dinamit, detonator dan sebagainya itu betul-betul tidak boleh dimiliki tanpa izin yang jelas. Yang diperbolehkan dengan izin itu dalam bentuk bunga api, meskipun ada letusan, dan itu pun ada ukuran-ukuran tertentu yang tidak lebih dari
2 inci besarnya dan beratnya yang untuk peletusannya tidak boleh dari 20 gram. Karena itu sifatnya kecil dan sifatnya ringan. Di atasnya itu semua harus melalui izin yang resmi melalui Kabak Intel Polri. Demikian, Mbak. Berarti untuk pemidanaannya sendiri ini seperti apa hukumannya yang sampai saat ini masih banyak marak ditemukan? Apakah memang tidak ada efek jera untuk itu? Nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Sebelum kami bahas efek jera dari kepemilikan bahan peledak dan juga pembuatan dari bahan petasan maupun bahan peledak, kami ke Prof. Freddy terlebih dahulu. Prof. Freddy, apa pemicu yang bisa membuat bahan-bahan petasan atau bahan peledak ini mudah meledak? Baik, salah satunya adalah memang untuk meledak ini harus pemicu. Banyak pemicu. Memang ada bahan peledak itu yang cuma digesek saja dia bisa meledak, seperti nitroglycerin, itu tidak stabil. Dibawa saja dia bisa meledak. Tetapi untuk yang ini, tipikal petasan ini sebenarnya enggak. Ini mesti pemicunya biasanya adalah thermal. Misalkan ada rokok, ada api di situ. Orang yang ceroboh maka tidak sadar bahwa api ini kalau sampai terpecah sedikit saja, dia akan bisa memicu ledakan. Kalau sudah terpicu, maka semuanya akan meledak. Karena jumlahnya banyak, saya lihat itu sekitar 20 kilo. Efeknya jadi ya fatal untuk yang ada di dekatnya. Jadi, ya, itu saya kira. Ya, berarti bisa gesekan, bisa juga pukulan ya Prof ya? Ataupun juga bisa karena thermal atau suhu panas yang dihasilkan begitu? Ya, jadi thermal ini pun tidak semudah yang kita bayangkan. Karena normalnya, ada yang dipaksa api. Tapi gesekan tadi tergantung senyawa yang dipakai. Tapi untuk yang kasus merger ini saya kira untuk gesekan tidak akan menimbulkan masalah. Kecuali dipukul lah. Itu mungkin ada percikan api ya antar senyawa itu sendiri. Itu akan meledak. Akan memicu. Baik, efek jera atau juga pemidanaannya seperti apa ini, Pak Taufikur Rahman? Baik, kalau terkait dengan kasus ledakan yang betul-betul disengaja, kita mengacu pada pasal KUHP itu di 187, itu hukuman pidananya mulai 12 tahun sampai 20 tahun. Namun kalau kita menggunakan Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951, itu malah hukuman lebih berat, Pak, dari hukuman 20 tahun sampai hukuman mati. Nah, maka dari itu semestinya masyarakat dengan ancaman hukuman yang berat ini harus sadar, karena risikonya memang sangat besar, bisa menimbulkan bahaya bagi umum. Gitu. Baik, dari segi sosiolog sendiri ini Anda melihatnya seperti apa nih Mas, berkaitan dengan adanya efek yang ditimbulkan, efek eksplosif membahayakan diri sendiri, bahkan bisa membahayakan, menghilangkan nyawa orang, termasuk juga masuk penjara begitu. Tapi masih banyak orang yang melakukannya. Apakah ini efek jera tersebut tidak bisa untuk diterima oleh orang tersebut? Ada kalanya, mungkin saya sebut oknum gitu ya, oknum yang kemudian mendekati momentum ekonomis, maka mereka menggunakan perilaku taat kalau ada yang lihat. Ya. Nah, definisi ini mengartikan ada mungkin terkait dengan pengawasan itu bisa belum maksimal, lebih-lebih stakeholder juga mungkin juga orang-orang di sekitar RT, RW dan sebagainya juga antipati ya, lulu gue dan sebagainya seperti itu, sehingga butuh modal sosial yang konkret ya, mulai dari pihak kepolisian ataupun kalau yang bom ikan mungkin Dinas Kelautan dan Perikanan, itu saling koordinasi, sosialisasi terkait dengan bagaimana penanganan dini terkait dengan resiko-resiko bom-bom semacam itu. Nah, ini ya memang perilaku sebagian masyarakat, ketaatan itu patuh kalau ada yang lihat, jadi ada pengawasan. Artinya sukarela pun hadir ketika sudah ada efek kan gitu ya. Jadi efek kapok itu baru kemudian jadi pelajaran.
untuk yang belum kapok ini kan susah ini. Masa harus dicekoki, dikasih nasihat dan sebagainya. Apakah Nah, selama ini polisi masih kurang dalam penindakan dan juga pengawasan yang dilakukan begitu, atau juga dari pihak stakeholder maupun dari pemerintah daerah setempat? Ada dua hal yang ini. Intens iya, hanya saja daya terimanya nah ini belum nyampe ini. Artinya kalau bahasa Jawa Timur ya inggih mboten kepanggih kan itu. Untuk sebagian kalangan nggih mboten kepanggih. Lebih-lebih tekanannya adalah ekonomi yang paling klasik, kemudian agar meriah kan gitu ya. Nah itu. Terus terang saya masa kecil dulu kalau saya mudik itu juga merconan itu ya. Pernah itu sampai separuh kuping saya itu miung-miung sampai 2 hari. Dan itu ternyata baru kemudian saya kapok terus terang dan kapok ketika lihat kakak saya itu jarinya mau putus itu. Nah, tapi karena kecil saya nggak tahu ambilnya di mana dan sebagainya itu. Nah ini memang butuh kerjasama kepolisian, mungkin TNI dan organisasi terkait hingga yang ada di lingkungan masyarakat di situ, local wisdom misalnya tokoh-tokoh agama, terus tokoh adat hingga RT RW semacam itu, termasuk dari akademisi tadi dari Prof. Freddy itu. Oke. Dari Prof. Freddy Kurniawan, apa pesan Anda untuk masyarakat agar jangan bermain-main mencampur bahan petasan atau juga bahan peledak secara mandiri? Seperti apa, Prof. Freddy? Baik ya, jadi benar tadi Pak Farid bilang ini masalah ekonomi. Sebenarnya penyelesaiannya gampang, ekonominya diselesaikan maka mereka tidak main-main yang berbahaya. Untuk masyarakat yang mau bermain-main dengan bahan kimia, sebaiknya kenali dulu bahannya dengan baik agar tahu resiko. Teman-teman yang ada di sini kebetulan aja itu dia merasa bisa, kemudian terjadi kecelakaan. Saya kira tidak ada motif lebih dari itu. Jadi urusannya sama ekonomi sebenarnya ini. Jadi pada masyarakat berhati-hatilah Anda menggunakan bahan kimia. Masalah niat ini yang paling penting. Kalau niatnya lurus maka tidak akan jadi masalah. Saya kira itu Mbak Fatma. Terima kasih banyak. Pak Freddy. Terakhir Pak Taufik, apa pesan Anda dan juga langkah Polri untuk mencegah agar di tahun 2023 ini kasus dari kepemilikan bahan peledak dan juga bahan-bahan petasan ini bisa berkurang, bahkan 0 di Jawa Timur? Baik. Himbauan saya kepada masyarakat, kalau memang memeriahkan tidak usah menggunakan petasan atau sejenis bahan peledak lainnya. Silahkan meriahkan bulan suci Ramadan nantinya atau Idul Fitri dengan sifatnya religi atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Tentunya di dalam bulan Ramadan nantinya Polri tetap akan melaksanakan operasi kepolisian, yaitu operasi sapu jagat dalam rangka menciptakan kondisi dan situasi khususnya di Jawa Timur dari ledakan-ledakan petasan tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik, dan juga sebelumnya ada Pak Farid, dan melalui daring ada Prof. Freddy Kurniawan dari Kepala Departemen Kimia ITS membahas terkait dengan bahaya bermain bahan peledak. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.